أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, seperti itu. Nah, Bapak sekalian, masalahnya adalah ya, kita tahu bahwa Al-Qur'an juga menjelaskan tentang urusan makan. Ya, apa kata Al-Qur'an tentang makanan? Ya, selalu kata-kata yang disebutkan Allah di situ adalah halal, itu yang pertama. Ya, halal. Maka kalau Anda makan sesuatu, pastikan yang Anda makan itu halal. Ya. Kenapa emang dok urusan halal ini? Kalau Anda masuk restoran Jepang, kalau nggak ada logo halal, jangan masuk. Serius. Mungkin dia tulis no pork, no lard, ya, nggak ada babi, nggak ada lemak babi segala macam. Tapi bisa jadi bumbunya kita nggak tahu dari apa. Masakan Jepang misalkan atau masakan Cina misalkan, hati-hati loh. Bahkan roti saja itu bisa nggak halal. Ya, roti itu makanya tadi perintah Al-Quran itu halal. Kenapa? Urusan halal ini panjang ceritanya kalau kita nggak disiplin gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ngajak keluarga makan segala macam masuk ke restoran, pastikan halal. Ya, berarti dokter kalau saya lihat masuk ke warteg kira-kira perlu nggak cari logo halal? Warteg sih enggak lah. Ya. Warteg enggak, ya. Padang gimana? Padang ya halal aja lah. Ya. Yang paling sehat di rumah makan Padang apa? Nggak tahu, di rumah makan Padang nggak ada rujak. Ya. Baik, jadi Bapak sekalian, itu hal itu yang pertama, halal. Oke? Nah, mulailah tadi ya. Hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi. Oke? Jadi sekarang ini kan banyak banget tuh minuman kekinian, makanan kekinian segala macam, makanan Korea segala macam. Kalau nggak halal jangan makan, buang aja, serius. Itu pun kalau dikasih teman sekalipun Anda nggak yakin, jangan makan. Itu pesan saya pertama. Ya. Saya kadang kalau dikasih sesuatu saya nggak halal, saya nggak yakin halal, saya buang, serius. Pernah suatu hari saya beli satu roti, Bapak Ibu kalau sebut mereknya tahu, roti ini dulu nggak halal. Saya kebablasan beli roti itu, lalu sampai rumah saya inget-inget nih segala macam gitu kan, iya nggak halal. Lalu muncul was-was, khawatir, ya saya buang. Ya harus begitu, kita tegas gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, perintah Al-Quran tentang makanan ini apa? Thayyib, baik. Ya itu perintahnya. Baik itu apa? Ya baik itu gini prinsipnya, semakin asli dia, semakin alami dia, semakin bagus untuk Anda. Itu aja. Contohnya begini ya, saya contohkan dengan sebuah slide. Nah ini pisang. Ini pisang apa nih? Pisang raja. Pisang raja kan nggak digoreng. Anggaplah ini pisang batu atau pisang uli lah misalkan. Pisang apa, kepok, kalau di sini mungkin kepok. Coba lihat antara di atas sama di bawah. Yang di atas ketika masih asli dia, belum diapa-apain, kalorinya untuk 100 gram ya, itu 89 kalori saja. Nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi ketika sudah digoreng berubah menjadi hampir 252. Ya, bayangin kalau orang misal lihat kebiasaan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda bu. Bapak ibu kita biasanya kalau dulu makan pisangnya rebus, tehnya tawar. Iya kan? Sekarang semua pengen manis karena hidup sudah begitu pahit buat sebagian orang. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi pisangnya digoreng, bahkan waktu digoreng pun tepungnya pun dikasih gula pasir lagi supaya manis, betul? Habis makan pisang atau lagi makan pisang, dia dikasih minuman, teh manis lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Tubuhnya meraung-raung, meronta-ronta. Ya, atau mungkin dia capek gitu loh. Sebenarnya muncullah masalah-masalah keseimbangan, contohnya begitu. Ya, tempe misalkan. Tempe ini sehat. Ya. Salah satu makanan, kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya negeri kita ini, tempe.
Ya. Bahkan Anda, ya kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya, tapi menurut orang-orang yang tidak mau makan protein hewan, ya tempe itu sudah mencukupi, kata mereka, ya mencukupi protein yang ada pada daging hewan. Kalau saya sih enggak, karena nanti makan daging, nanti kita makan daging. Jadi Islam tidak mengenal vegetarian. Jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging, ya kan, kurban, ya. Jadi nggak mungkin Islam itu vegetarian, ya seperti itu. Nah, tempe juga sama, ya. Ketika digoreng, ya, apalagi ditepungin, kan berubah tuh kalorinya, betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong? Nggak gitu-gitu juga sih. Ya kalau mau mentah silakan aja, nggak masalah. Tapi maksud saya kita sudah mulai harus mulai disiplin dengan makanan, karena banyak sekali penyakit itu bisa kita perbaiki, kita bisa cegah, bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan. Itu kuncinya. Ya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak, gitu loh. Ya, mau atau tidak. Nah, itu prinsip pertama. Ya, semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi yang langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya, rujak, ya. Ada yang ngantuk nggak? Nah, kalau ngantuk makanlah itu rujak. Ya. Gak apa-apa Bu, turunin aja Bu. Jangan ngantuk. Tadi sudah ada yang merem-merem. Ya, rujak. Rujak tuh bagus nggak? Bagus, bagus banget. Ya. Tapi makan rujaknya kapan? Sebelum Anda makan dulu tuh rujaknya atau buahnya. Jadi buah itu mulai sekarang dimakan sebelum makan. Jangan makan buah setelah makan. Karena buah itu bukan buat cuci mulut. Cuci mulut itu pakai air kalau mau cuci. Ya, seperti itu. ولئن كفرتم إن عذابي